Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, dan tak lupa pula yang kami muliakan Bapak Rektor kami, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dosen pengampu kami, yakni Ustazah Vita Firdausia MH. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Akan menerangkan sedikit tentang perkembangan hukum tata negara bagi bangsa, agama, pendidikan, atau perguruan tinggi. Baik. Perkembangan hukum tata negara di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam membangun demokrasi dan stabilitas negara. Berikut adalah penjelasan detail mengenai perkembangan hukum tata negara di Indonesia serta pengaruhnya terhadap bangsa, agama, dan pendidikan. Yang pertama, masa prakemerdekaan atau sebelum 1945. Pada masa ini, hukum di Indonesia bersifat pluralistik. Hukum adat dan hukum Islam berlaku di berbagai wilayah. Berdampingan dengan hukum Hindia Belanda yang diberlakukan oleh kolonialisme. Pengaruh Belanda terlihat dari pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat dan Staten-Generaal, Parlemen Belanda, yang memiliki kontrol atas Hindia Belanda. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 menandai babak baru hukum tata negara Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang 1945 yang menganut sistem presidensial. Namun periode ini diwarnai dengan berbagai eksperimen ketatanegaraan seperti sistem parlementer pada masa Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Serikat, Undang-Undang Dasar 1950, serta demokrasi terpimpin yang memberikan kewenangan luas kepada presiden. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Lanjut yang keempat, masa reformasi, masa yang sekarang, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Itu yang dinamakan masa reformasi. Pengaruh terhadap bangsa, agama, dan pendidikan. Itu yang pertama, kepada bangsa. Hukum tata negara berperan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara dengan menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak warga negara. Itu pengaruh terhadap bangsa. Kalau kepada agama, hukum tata negara juga mengakomodasi pluralisme hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di berbagai wilayah sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Dan yang ketiga, pendidikan.
Dalam konteks pendidikan tinggi, hukum tata negara memberikan kerangka kerja bagi otonomi perguruan tinggi dan pengembangan kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Pengembangan hukum tata negara di Indonesia menunjukkan bagaimana negara ini terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk disrupsi teknologi dan globalisasi. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, al-insanu ma'al khata' wa nisyan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.